Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan keterlibatan tenaga kependidikan dalam pengembangan kurikulum, tantangan, dampak, dan rekomendasi pada mata kuliah pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bujang Rahman, MSI, dan Dr. Siti Rahmasari, SPD, MPD. Yang akan dipresentasikan oleh saya, Jusniar, NPM 2323012017 dan rekan saya Joko Triantoro dengan NPM 2323012018. Oke, baiklah, akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tenaga kependidikan itu sendiri terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrator, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tugas tenaga kependidikan adalah merencanakan, melaksanakan administrasi, mengelola, mengembangkan, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan teknis. Semua pengertian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Analisis pentingnya keterlibatan tenaga kependidikan. Perannya adalah yang pertama, mendukung proses belajar mengajar dan menyediakan layanan pendidikan yang baik menurut Ningsih et al. 2022. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pendidikan pada satuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9 Pasal 39 tentang Sisdiknas. Masalah dalam keterlibatan tenaga kependidikan yang pertama adalah satu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, yaitu minimnya pelatihan reguler terkait kurikulum baru. Kemudian yang kedua, beban kerja yang tinggi, yaitu peran administratif yang tumpang tindih seperti tugas pengarsipan dan layanan operasional. Ketiga, kurangnya koordinasi dan tenaga pendidik. Komunikasi dan kolaborasi yang kurang antara guru dan staf pendukung. Dan yang keempat adalah pola rekrutmen tenaga kependidikan, di mana rekrutmen tenaga kependidikan ini masih sangat sedikit sekali. Nah, dampak dari konsekuensi keterlibatan yang kurang optimal, yang pertama adalah satu, penurunan efisiensi operasional, yaitu keterlambatan dalam pengadaan dan distribusi bahan ajar. Yang kedua, implementasi kurikulum tidak optimal, yaitu kesalahan dalam manajemen dokumen dan data akademik. Yang ketiga, beban kerja guru bertambah, di mana guru terpaksa mengurus tugas administrasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab daripada staf tata usaha. Yang keempat adalah menurunnya kualitas pembelajaran, yaitu sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Case tadi yang kita ambil dari peran tenaga pendidikan dalam pencapaian akreditasi di sekolah. Waktu pendataan sudah lewat, masih ada kesempatan untuk kami. 1046 ini adalah anak-anak Indonesia yang harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Pemerintah bisa menjalankan apa yang disepakati 15 September 2015. Di dalam manajemen ASN P3K itu belum menyentuh jabatan fungsional mengenai operator sekolah. Sementara pasal 96-nya menyatakan bahwa untuk Pemda tidak boleh merekrut tenaga non-PNS baru. Kami sejujurnya sangat kecewa karena kami mengabdi sekian lama, kami tidak bekerja selama 4 tahun, bukan karena keinginan kami, tetapi karena Pemda tidak menerapkan amanat PP 49 tahun 2018, terutama pasal 99 ayat 1. Selama ini di dalam manajemen ASN P3K itu belum menyentuh jabatan fungsional mengenai operator sekolah.
Mohon Bapak, harapan kami dari seluruh tenaga administrasi sekolah dan teknik se-Indonesia meminta harus segera diberikan formasi, mohon pengawalannya, dan kami tunggu di tempat kerja kami. Mudah-mudahan kami... Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer teknik, ini adalah kabar gembira di mana teknik, TU hingga penjaga sekolah dijatah P3K tahun 2024. Pemda supaya segera mengusulkan formasi tersebut. Seperti apa detail dari berita ini? Mari kita ikuti bersama. Berdasarkan keterangan pers Menpan RB pada tanggal 5 Januari 2024, total rekrutmen ASN 2024 adalah 2,3 juta formasi. Formasi tersebut terdiri dari CPNS, P3K 1,6 juta, dan kedinasan 6.027. Kita fokus kepada formasi P3K yang 1,6 ini. P3K 1,6 juta itu terdiri dari pusat 221.936 formasi. Sedangkan daerah ada 1.383.758 formasi yang terdiri dari guru dan dosen 419.146 formasi. Nakes 417.196 formasi. Teknis 547.416 formasi. Formasi teknis inilah yang paling banyak. Formasi teknis ini akan direkrut honorer SD, SMP, SMA, juga para S1. Di mana dikatakan direkrut itu ada di surat edaran Menpan tentang permintaan data usul formasi dari semua daerah. Surat edaran itu sudah disampaikan ke seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan kelembagaan menteri. Kita akan lihat teknik itu masuk di mana. Mari kita lihat. Pada hari Selasa 6 Januari 2024, Dirjen Nunuk sebut formasi teknik masuk P3K teknis 2024. Honorer siapkan diri. Dirjen GTK Profesor Nunuk yang menyampaikan ini. Ini pertanda bahwa teknik itu sudah akan mendapat formasi. Ada sekitar 82.000 jumlah teknik di Indonesia ini. Jawapos.com pada tanggal 22 Januari 2024 membuat judul kabar baik, tak hanya guru, TU hingga penjaga sekolah juga bakal dijatah P3K pada 2024 ini. Nasib honorer khususnya tenaga teknik akhirnya menemui titik terang usai dikeluarkannya buku panduan kerja tenaga administrasi sekolah oleh Kemendikbudristek. Di dalam buku panduan kerja tersebut, kuota P3K pada 2024 ini tak hanya akan diisi oleh tenaga guru, tetapi juga akan diisi oleh pegawai sekolah, termasuk di dalamnya teknik lainnya. Beberapa pegawai sekolah yang masuk ke dalam teknik dikabarkan bakal mendapat bagian kuota P3K. Di antaranya operator sekolah atau operator dapodik, pustakawan, tata usaha, satuan keamanan atau satpam, hingga penjaga sekolah. Ini sangat luar biasa terobosan yang dibuat oleh pemerintah ini. Kita coba jajaki kabupaten kota, apa sudah ada tanda-tanda bahwa kabupaten kota akan mengusulkan teknik tersebut untuk formasi P3K? Kita lihat radar Bojonegoro, TU hingga penjaga sekolah dijatah P3K. Ini juga terbit pada Sabtu 20 Januari 2024. Kuota P3K di Bojonegoro pada 2024 tak hanya diisi oleh guru saja,
Namun, ada operator sekolah, pustakawan, tata usaha, satpam, hingga penjaga sekolah. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah kita sampaikan di depan, kesimpulan yang pertama adalah meski ada tantangan seperti kurangnya pelatihan dan beban kerja, solusi bisa diupayakan melalui pelatihan, koordinasi, dan insentif. Yang kedua, keterlibatan tenaga kependidikan sangat penting untuk mendukung efektivitas pengembangan dan implementasi kurikulum. Yang ketiga, dengan kolaborasi antara guru dan tenaga kependidikan, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Saran dan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kependidikan. Yang pertama adanya pelatihan dan workshop berkala, program pelatihan kurikulum dan manajemen sekolah bagi tenaga kependidikan. Yang kedua, peningkatan koordinasi dengan guru, ini melalui rapat koordinasi rutin untuk mensinkronkan tugas antara tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga adalah penghargaan dan insentif, memberikan penghargaan bagi tenaga pendidikan berprestasi agar termotivasi. Saran dan rekomendasi yang berikutnya, yang keempat adalah penataan beban kerja. Di sini pembagian tugas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih peran. Yang kelima adalah penggunaan teknologi untuk otomatisasi. Di sini pemanfaatan sistem manajemen sekolah digital untuk meringankan beban administrasi. Yang keenam, ini rekrutmen tenaga kependidikan. Rekrutmen tenaga kependidikan ditambah jumlahnya. Terima kasih, demikian pemaparan dari kami. Terima kasih Pak Joko atas pemaparan.